tinggi atau gimana, itu menjadi penilaian bang untuk ibaratnya menuntut seorang terdakwa lebih maksimal, yaitu ini kan dituntut 11 tahun dan denda. Abang melihatnya sebagai hukum gitu. Ya, terima kasih ya. Saya Iskandar Halim sebagai praktisi hukum ya melihat dan mengikuti terus jalan persidangan Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan. Yang mana saudara NM dituntut 11 tahun. Kemudian dia sudah mengajukan pledoi pembelaan dan kemudian ditanggapi oleh jaksa dengan replik. Dan hari ini saya tadi memantau, saya juga kebetulan sidang di PN Jakarta Selatan dengan perkara yang lain, telah mengajukan duplik ya. Duplik langsung dari terdakwa NM juga yang dibacakan di depan persidangan. Nah, itu adalah bagian daripada hukum acara pidana di pengadilan, yang mana itu diberikan hak daripada terdakwa untuk mengajukan duplik bantahan daripada repliknya jaksa penuntut umum. Namun sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, persoalan tentang diduga atau katakanlah ada kerjasama antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani, yang mana mereka sepakat ya untuk mengendorse ataupun untuk mereview produk-produknya. Dan kemudian sehingga terjadi kesepakatan sehingga RG melalui asisten Nikita Mirzani meminta nomor rekening saudara NM, sehingga diserahkan rekening tersebut. Nah, kemudian juga yang saya dengar bahwa uang tersebut untuk dibayarkan KPR di daerah BSD ya, BSD, dan kemudian nilai 2 miliar juga diserahkan kemudian kepada saudara Mael yang keesokan harinya dengan uang cash. Nah, artinya kalau saya melihat itu kan ada kesepakatan sehingga itu bergeserlah uang itu dari RG kepada Nikita Mirzani. Nah, hanya pembuktian kemarin itu adalah menjadi sebuah pembuktian dari jaksa penuntut umum dan kemudian diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk membuktikan bahwa itu adalah kerjasama. Nah, di situ saya belum melihat atau memantau ya, apakah memang ada bentuk kerjasama itu baik secara tertulis maupun secara lisan, kan begitu. Hanya masing-masing dari pihak jaksa penuntut umum dan kemudian dari kuasa hukum ataupun dari saudari NM sendiri sudah menyampaikan itu melalui nota pembelaan. Nah, terkait katakanlah saudari NM membuat kericuhan ya kan, membuat persoalan, membuat gaduh. Nah, itu ada undang-undang tersendiri ya kan, yang nanti mungkin itu salah satu yang memberatkan saudari NM. Tapi akan tetapi dari perkara pokoknya, kalau tidak terbukti itu adalah sebuah pemerasan atau pencucian uang atau undang-undang ITE ya, melakukan ancaman ya melalui media sosial. Nah, itu harus dibuktikan dengan saksi-saksi yang benar tidak itu adalah sebuah ancaman sehingga saudari Dr. Reza Gladys itu menyerahkan sejumlah uang. Nah, makanya harus dibuktikan dulu. Dibuktikan di persidangan dan kemudian karena ini sudah duplik hari ini, maka nanti majelis hakim lah yang akan menilai itu semua. Barangkali itu. Terkait yang kita dibacakan duplik yang bilang, kok lucu ya jaksa merubah dari pasal 368 jadi 369 karena dia pas di BAP di Polda dia tidak disangkakan terkait pasal 369 tersebut, Bang. Gimana, Bang? Ya, jadi kalau terkait daripada BAP di kepolisian, kemudian itu berubah di pengadilan, itu boleh-boleh saja. Bahkan kalau ancaman hukuman melalui yang diterapkan oleh pasal atau undang-undang yang dilakukan oleh penyidik, itu bisa berubah nanti ketika di pengadilan, bahkan itu nanti putusan hakim. Orang bisa saja dituntut 11 tahun oleh jaksa, tapi putusan hakim bisa bebas. Nah, itu bisa berubah, sehingga itu nanti bisa berubah, tapi bisa saja itu menjadi obscurable, ya artinya dakwaannya kabur. Nah, nanti makanya dilihat dari BAP kemudian sampai ke tuntutan atau dakwaan jaksa, apakah ada resume? Kan di resume itu, ya artinya ada perubahan sehingga itu petunjuk jaksa. Nah, kalau perubahan-perubahan itu boleh-boleh saja
Yang penting dia tidak lari dari substansinya, kan begitu. Kalau itu pemerasan misalnya 368, 369 ya, itu masih ada hubungan. Yang penting dia itu tidak merubah substansinya. Pemerasan jadi pencurian. Nah, itu. Atau orang yang didakwa tidak orang yang sebenarnya. Ya kan? Yang didakwa itu saudara NM Nikita Mirjani, ya kan? Tapi orang yang dihadirkan itu Mail. Nah, salah dakwaan. Dakwaannya harusnya untuk Mail, yang ini untuk Mail, yang ini untuk Nikita. Terbalik. Nah, itu bisa dakwaan kabur gitu. Yang penting ada korelasinya ya, Bang. Ada korelasinya. Bang, Niki juga merasa di poin yang dia kemarin dari Niki merasa dia dizolimi karena selama 8 bulan lebih ini dia tidak bisa ketemu anak-anaknya dan apalagi tidak bisa mencari nafkah. Abang melihatnya gimana? Kalau dizolimi kan bukan bahasa hukum ya, artinya itu silakan aja lakukan upaya hukum. Kalau memang ada kerugian, saudara Nikita dalam tahanan tersebut sampai sidangnya sampai 8 bulan, ya ada upaya hukum tersendiri. Ya kan, mungkin ada kerugian di sana material maupun immaterial. Nah, bisa saja dilakukan ya menggugat ke Jagung ya kan, karena udah cukup terlama, atau menggugat Kapolri. Silakan aja upaya hukum itu dilakukan gitu kan. Nah, nanti baru buktikan bahwa ada kerugian material maupun immaterial dari saudari Nikita Mirjani begitu. Nah, terkait Niki juga merasa di pledoi yang kemarin dia bilang sepertinya JPO ini ada dendam pribadi dengan dirinya. Itu jadi kayak gimana ya? Kok dendam dijadikan ibaratnya di dalam persidangan ini bisa memberatkan seorang terdakwa? Abang melihatnya seperti apa? Nah, itu kalau dendam kan nggak bisa dibuktikan. Dendam itu kan bentuknya tidak terlihat ya. Nah, masalah dendam atau tidak dendam atau itu katakan perasaan itu kan tidak bisa dibuktikan dalam hukum. Namun itu akan menjadi pertimbangan hakim nantinya. Jadi saya pikir ya semuanya itu kalau tidak sesuai dengan dakwaan, tidak sesuai dengan tuntutan, apa fakta yang terjadi, makanya saya katakan tadi, hakim kan punya penilaian sendiri. Hakim itu bisa menyampingkan daripada tuntutan jaksa dan bisa mengabulkan daripada pledoinya terdakwa gitu kan. Tapi namun bisa juga menguatkan daripada tuntutan jaksa juga dihukum oleh majelis hakim ya 11 tahun. Makanya saya katakan bisa saja itu kurang, tapi kebanyakan dari tuntutan jaksa itu biasanya 2/3 diputus. Nah, bisa saja itu 7 tahun, 8 tahun. Tapi bisa saja bebas. Bisa saja bebas. Kalau yang memang yakin hakim itu memang ada kerjasama antara korban yaitu RG dengan NM. Kan dilihat tuh nanti kan. Loh, kecuali ini siapa tadi? Si NM ini tadi kerjaannya bukan artis. Kerjaannya mungkin katakanlah yang bukan mengendos ya. Memang kan orang kalau artis ini kan jualnya produk jasa ya. Produk jasa sama dengan lawyer. Juga produk jasa. Dia tidak ada yang dijual berbentuk barang. Tapi kalau dokter RG kan jelas berbentuk barang yaitu adalah produk-produk skincare, kan begitu. Terlepas kalau misalnya saudari NM itu punya usaha juga penjualan produk skincare, itu kan soal pribadinya. Tapi secara yang diketahui oleh publik bahwa NM itu adalah seorang artis. Makanya kadang-kadang ya udahlah, lu endorse lah ini barang gua. Berapa sih? 5M. Oke, saya bayar 2M dulu ya. Oke, transfer ya. Nanti akan kemudian lalu saudari NM dibayarkan untuk apa namanya? KPR-nya ya kan. Nah, udah, yang sisa gimana? Cash aja, cash. Kan begitu kan. Ya kalau uang cash itu kan nggak ada salahnya. Emang salah kalau kita bayar uang cash? Kan belum ada aturan yang mengatakan bahwa dilarang membayar pakai uang cash, kan begitu. Barangkali itu saya pikir kita nanti hakim akan membuktikan, hakim akan memutuskan perkara itu dengan seadil-adilnya. Bang, terakhir, Abang bisa meyakini Niki bebas kalau Niki benar-benar majelis hakim melihat tidak ada unsur pemerasan dalam tersebut dan akhirnya yang TPPU-nya gugur kan Bang, bisa dibilang gitu Bang ya, benar Bang, dan akhirnya Niki bisa bebas. Abang seperti itu Bang? Ya makanya TPPU ini kan harus dibuktikan dulu ya, dibuktikan dulu itu hasil kejahatan. Nah kemudian kalau memang TPPU itu ada ya itu lebih condong kepada penyitaan. Kalau ini kan saya dengar bahwa uang 2M juga sudah disita jaksa ya. Kemudian ada rumah KPR itu sudah disita atau belum itu kira-kira? Saya juga nggak mengikuti masalah sita menyita itu kan. Tapi yang saya dengar itu bahwa uang 2 miliar sudah disita jaksa, kan begitu. Nah, nanti kalau misalnya itu dihukum, kan dihukum perbuatan.
ya itu mungkin tidak sampai 11 tahun begitu. Ya dihukum perbuatannya, tapi nanti uang itu akan diperintahkan kembalikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak kira-kira? Misalnya RG, kalau memang itu tidak ada pernah dilakukan penggunaan jasa, misalnya kan dikembalikan kepada RG, kan selesai. Berarti nggak ada kerugian, cuma perbuatan yang dihukum. Nah, barangkali kalau misalnya Nikita Mirjani dia mau beritikat baik, kemudian masih ada peluang damai. Masih ada peluang damai ini. Sampai banding, kasasi itu bisa damai. Nah, damai itu tidak membebaskan terdakwa, paling tidak meringankan.